Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1906 Tidur untuk Waktu yang Lama. Sekte Heng Yue penuh dengan suara orang, dan puncak setiap gunung penuh dengan orang, semuanya melihat ke puncak Yunfei di kejauhan. Ye Chen yang pingsan ada di sana, dan Kaisar Zun berusaha menyelamatkannya. Apakah dia akan selamat atau tidak masih belum diketahui. Aku hanya ingin tahu siapa yang menyelinap ke Ye Chen. Gu Santong menyatukan tangannya, aku tidak melihat siapapun. Bahkan Kaisar Chu, yang menahan tentara Kaisar, terpesona oleh keterkejutan itu. Xiao Feng dengan ekspresi bermartabat, masalah ini terlalu aneh. Begitu kuat, untuk mengejutkan seorang Raja Suci yang belum melewati kesengsaraan. Tai mengelus janggutnya, matanya dalam. Masih ada saat hening, dan segala sesuatu di dunia membeku. Raja Iblis Kui Yu Jiang berkata, itu terlalu sombong. Wah, belum lama sejak kamu kembali, jangan mati, nak. Chu Lingyu mengutuk diam-diam, juga penuh kekhawatiran. Apakah kamu tidak akan mengatakan beberapa kata? Long Yi dan Long Wu semua memandang Zixuan, sisa jiwa permaisuri seharusnya bisa melihat. Aku bisa melihat bahwa sisa jiwa naga kaisar tidak bisa dilihat. Zixuan dengan ringan bahasa, sedingin es, tidak menimbulkan debu. Di puncak Yunfei, sangat sunyi. Semua gadis berdiri di depan rumah, mata mereka berkabut, wajah mereka pucat, dan tubuh halus mereka gemetar. Bahkan Xiao Linger merasa tertindas dan tidak berani nakal, mata lincenya yang besar menatap Loteng seperti mata seorang ibu. Di Loteng, ada juga keheningan. Ye Chen berbaring dengan tenang di tempat tidur batu giok es, penuh bekas luka, dan darah keemasan yang berkilau menetes keluar. Semua Zundi berdiri di sekitar, baik pil atau metode rahasia, untuk membantunya memulihkan tubuh sucinya dan menyembuhkan jiwa kelahirannya. Bagaimana menurutmu? Semua kuasi kaisar memandang raja. Dalam hal penglihatan, tidak ada yang hadir yang bisa dibandingkan dengannya. Kaisar Chu membawa tentara kaisar yang ekstrim, dan mereka semua terlempar oleh keterkejutan. Jelas, kekuatan yang menakutkan itu lebih kuat daripada kekuatan kaisar. Raja manusia merenung, tidak bercanda kali ini. Apakah kamu masih perlu mengatakannya? Baik Tian Lao dan Di Lao mengerutkan bibir mereka, jika kamu ingin berbicara, katakan saja padaku sesuatu yang aku tidak tahu. Aku melihat hukum. Ren Wang berkata dengan enteng. Hukum. Semua orang mengangkat alis mereka, hukum apa? Waktu dan ruang. Raja manusia berkata dengan santai, penuh makna yang dalam. Mendengar ini, semua kuasa kaisar mengerutkan kening, ruang dan waktu misterius, sebanding dengan reinkarnasi, dan lebih tinggi dari tingkat keabadian kaisar, yang benar-benar dapat memahami sebelum mencapai tingkat kaisar agung. Tidak ada teknik rahasia yang melibatkan ruang dan waktu di era ini, dan ada banyak yang abadi, seperti Dewa Guntur Terbang yang sekarat. Tidak peduli Amaterasu atau Flying Thunder God, mereka sangat mendominasi, namun demikian, itu hanya menyentuh permukaan ruang dan waktu. Dari sini, dapat dilihat betapa menakutkan ruang dan waktu yang sebenarnya, dan hukum yang melawan langit adalah yang benar-benar ditumbangkan. Itu bisa membuat langit dan bumi diam, dan juga bisa membekukan waktu. Hanya kekuatan ruang dan waktu yang bisa melakukannya, lanjut Raja Rakyat. Maksudmu, Ye Chenming telah menyadari hukum ruang dan waktu. Yan Huang mengalihkan pandangannya ke samping, dan menatap Ren Wang dengan ragu. Raja Suci yang belum melewati malapetaka, bahkan jika dia memahami hukum itu, dia pasti tidak akan bisa menggulingkan Kaisar Semu yang merupakan puncak Kaisar. Raja menggelengkan kepalanya, jika kamu benar-benar ingin untuk mendefinisikan kecelakaan ini, saya akan hanya dapat dikatakan bahwa kekuatan supernatural yang menentang surga terlibat, atau pengetahuan yang melampaui ruang dan waktu. Trans-waktu dan ruang. Suasana hati Rao Zundi juga berubah. Dalam ingatan Kaisar, ada semacam kekuatan supernatural yang menentang langit, dan hanya Kaisar yang hampir tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya, dan tidak semua Kaisar dapat menyadarinya. Sebagian besar Ye Chen memiliki kekuatan supernatural semacam itu. Ada pembangkit tenaga listrik di luar tingkat Kaisar. Ruang dan waktu menyerang Ye Chen, tetapi tidak berhasil. Kaisar Zun terkejut, dan mata mereka pada Ye Chen berubah. Dapat membuat orang yang kuat di luar tingkat kaisar tidak ragu untuk menyerang melintasi ruang dan waktu, semua orang dapat membayangkan betapa kuatnya dia di masa depan, dan akan ada perubahan yang mengejutkan di ruang dan waktu di masa depan.
Kita akan membicarakan semuanya ketika dia bangun. Seperti yang dikatakan Raja, dia memadatkan sinar asal lainnya dan bergabung ke dalam tubuh Ye Chen. Zundi mengangguk, menekan keterkejutannya, menjadi tenang, dan menuangkan lebih banyak energi ke Ye Chen. Baru pada malam hari para kuasa kaisar mundur secara terpisah, masing-masing menyeka keringat mereka. Tampaknya mereka telah mengkonsumsi banyak. Senior, bagaimana kabarnya? Semua gadis melangkah maju satu demi satu. Tidak ada rasa takut akan hidup. Tian Lao menyesap anggur, wajahnya yang tua menjadi pucat, mungkin aku akan tidur untuk waktu yang lama. Tidur. Untuk waktu yang lama. Gadis-gadis itu mendengar ini, dan hati sanubari mereka menegang. Roh primordial rusak, dia perlu sembuh sendiri, butuh waktu. Di Lao meregangkan pinggangnya, tunggu saja perlahan. Baru kemudian gadis-gadis itu merasa nyaman, batu yang tergantung di hati mereka akhirnya jatuh, berjingkat, dan masuk ke loteng. Ayo kembali ke satu sama lain. Dong Huang Taixin adalah yang pertama naik ke langit, dan semua kuasi kaisar sekte Tianxuan mengikuti satu demi satu. Sebaliknya, ketika Raja Manusia pergi, dia menyeret Long Yi Long Wu dan Zixuan pergi. Mereka berdua adalah sisa jiwa kaisar, dan mereka berempat mungkin akan dapat berbicara lama tentang perubahan hari ini. Rekan-rekan Tao, mari kita semua kembali. Yang Dingtian menangkupkan tangannya dan memandang berkeliling ke para pemimpin dari berbagai kementerian, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Gunung Hengyue yang besar cukup kosong, tidak peduli para tetua atau murid, mereka semua penuh dengan hinaan dan kemarahan. Anggur bulan purnama yang bagus, tetapi ada perubahan konstan. Pertama, gadis kecil itu selamat dari malapetaka, dan kemudian Ye Chen terluka secara tidak dapat dijelaskan. Sepertinya para dewa akan mengalami masalah dengannya, Ye Chen, dan tidak akan melihatnya aman, dan akan selalu membawa banyak kesulitan. Sambil mengutuk, ada juga keterkejutan dan keraguan, kekuatan yang mengejutkan, dan keraguan mengapa Ye Chen menjadi sasaran. Pada malam hari, saat hening, Heng Yuezong menyegel gerbang gunung, mengorbankan pesona, dan ada seorang prajurit kaisar, Ling Tian, yang menjaganya. Di tempat tidur batu giok es, Ye Chen tetap tidak bergerak, seperti patung yang diukir di batu, dengan hanya sedikit kemerahan di wajahnya yang pucat. Untungnya, nafasnya proporsional, dan semua bekas luka di jiwanya, yang sudah banyak rusak dan butuh waktu untuk sembuh. Pikirannya kacau, tidak peka terhadap dunia luar, tidak peduli dengan kegelapan, tetapi dalam keadaan kabur. Tapi selalu ada suara seperti itu, bergema di benaknya, sangat halus dan penuh kekuatan sihir, pedang Zuxian. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan fajar menyingsing dalam sekejap mata, Heng Yue belum membuka blokir, dan Ye Chen juga belum bangun. Kali ini dia tidur lama sekali, meski lukanya sudah sembuh, 3 bulan sudah berlalu, tapi dia masih tertidur lelap. Dalam 3 bulan terakhir, Heng Yue mengalami banyak peristiwa bahagia dan menambah kehidupan baru. Bayi Xie Yun lahir, seorang anak laki-laki gemuk. Bayi Si Tunan juga lahir, juga seorang putra yang berharga. Dibandingkan dengan Xiong Xiaur dari keluarga Xiong Er, boneka mereka jauh lebih normal, setidaknya nama mereka normal. Mereka berempat selalu suka berkumpul, dan mereka selalu mendaki ke puncak gadis giok, membodohi para gadis, dan membuat Xiaoling datang untuk menjadi menantu perempuan. Dalam hal ini, upacara penerimaan gadis-gadis itu lebih formal daripada upacara Ye Chen, keempatnya masuk berdiri dan keluar sambil berbaring. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat turun, mewarnai Heng Yue dengan cemerlang, dan negeri dongeng di bumi ini masih begitu damai dan damai. Para murid dan tetua semuanya keluar dari gua, duduk bersila di bebatuan di puncak gunung, menyerap aura langit dan bumi, dan menempa esensi matahari dan bulan. Semuanya beres, satu-satunya kekurangan adalah Ye Chen masih tidur di sana. Di bawah puncak Yunfei, Xiong Er datang lagi, menggendong seorang lelaki kecil, berusia sekitar 1 atau 2 tahun, gemuk, dengan mata kecil yang hanya celah, Anda harus menyodok untuk melihatnya. Dengan kata lain, pria kecil itu adalah terompet Xiong Er. Dari kejauhan terlihat seperti gumpalan besar dan gumpalan kecil. Saat Anda mendekat, Anda menyadari bahwa itu adalah 2 orang, pasangan yang sebenarnya. Benar, Tuo kecil itu adalah putra Xiong Er, dan dia juga memiliki nama yang dominan, Xiong Xiaur. Sejauh Xiong Xiaur lahir, dia baru berusia 3-5 bulan, dia seharusnya masih bayi, tapi saya tidak tahu apa yang diberikan Xiong Er padanya, dan dia tumbuh begitu cepat, seperti 1 atau 2 tahun. Namun, dibandingkan dengan Xiaoling dari keluarga Ye Chen, dia hampir lebih buruk, dia benar-benar buang air kecil ketika dia berumur 2 atau 3 tahun sehari. Sambil berbicara, pria ini sudah mendaki puncak gunung,
bersembunyi di balik batu besar, menunjukkan setengah kepalanya, dan melihat. Dari jauh, aku melihat Xiao Linger di rerumputan, mengejar kupu-kupu warna-warni dengan langkah terhuyung-huyung. Gadis kecil itu sangat imut, seperti peri, merah muda, polos dan cerah, membuat orang bahagia. Xiong Er menutup matanya, dan melihat ke tempat lain, tapi dia tidak melihat gadis-gadis itu, kebanyakan dari mereka menjaga Ye Chen di loteng. Pria ini terkekeh, menarik kepalanya, dan menatap Xiong Xiaur. Nak, apakah kamu melihat gadis kecil itu? Ya, Xiong Xiaur mengangguk, suaranya tidak dewasa. Pergi dan jemput dia. Xiong Er menyeringai. Ayah, apa yang selingkuh darinya? Xiong Xiaur menggaruk kepalanya, mengangkat kepalanya yang bulat dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Remas wajah kecilnya, sentuh pantat kecilnya, cium dia lagi, ayah akan membelikanmu permen. Permen. Begitu si kecil mendengarnya, mata kecilnya langsung menyala, dan dia menyemprot ke seluruh lantai, dengan ekspresi makanan ringan di wajahnya. Ayah menyukaimu. Xiong Er menepuk si kecil. Pria kecil itu tertawa dan berlari keluar dari balik batu, kaki kecilnya terhuyung-huyung dan dia berjalan goyah, dia hanya bola daging kecil, bergelantungan dengan lemak di sekujur tubuhnya. Ketika dia sampai di sana, dia menyodok Xiao Linger dengan tangan kecilnya yang gemuk, ayahku, biarkan aku menjemputmu. Episode 1907 menjemput gadis. Di loteng puncak Yunfei, semua gadis ada di sana, memegang dagu mereka, menatap Ye Chen dengan penuh semangat, kapan aku akan bangun? Roh primordial sudah pulih. Dan kamu seharusnya bisa melakukannya sejak lama. Mengapa kita tidak melakukan beberapa kegiatan? Sangguan Yuer menyingsingkan lengan bajunya, pukul sekali, dan kamu akan bangun jika kamu tidak menjaganya tetap bersih. Dapat diandalkan. Gadis-gadis itu saling memandang, sedikit bersemangat. Apakah aku sangat perlu dipukul? Ye Chen bangun sebelum gadis-gadis itu mulai bergerak, menggosok kepalanya dengan keras. Hei, ini benar-benar berhasil. Sangguan Yuer tertawa. Tapi ada sesuatu yang tidak nyaman. Cusuan berjalan untuk mengundangnya, dan menatap Ye Chen dengan ragu, dengan sedikit kekhawatiran. Tidak apa-apa. Ye Chen masih menggosok alisnya, meskipun dia bangun, tetapi kepalanya tidak terlalu cerah, itu kacau. Misalnya, ada beberapa hal yang saya tidak ingat sama sekali, saya hanya ingat anggur bulan purnama, dan semuanya kosong setelah itu. Tapi dia yakin pasti ada sesuatu, tapi itu terhapus. Semua gadis tetap diam, dan gadis itu sian berhenti melucu. Orang-orang sudah lama tidur, dan mereka harus punya waktu untuk bangun. Melihat postur tubuh Ye Chen, kepalanya sangat pusing. Wow, ketenangan pemandangan itu terganggu oleh tangisan di luar. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka meninggalkan ruangan bahkan tanpa memikirkannya. Begitu saya melihatnya, saya melihat pemandangan yang lucu, di atas rerumputan hijau, ada dua anak yang menindak pemalsuan, yang satu adalah Xiao Linger dari keluarganya, dan yang lainnya adalah Xiaur Xiong dari keluarga Xiong. Ketika mereka keluar, gadisnya sangat tangguh, menahan Xiong Xiaur dengan satu tangan dan memukul pantatnya dengan tangan lainnya. Jangan lihat tangan kecil gadis itu, tapi tamparannya mengeluarkan suara keras. Dia senang saat dipukuli, tapi Xiao Er juga menangis kesakitan. Dia selalu memikirkannya, tapi dia tidak bisa bangun, jadi dia hanya bisa dipukuli. Wah, wah, wah. Xiong Er berteriak, dan melompat keluar dari balik batu, memutar tubuhnya dan berlari. Di adegan sebelumnya, dia melihatnya dengan sangat jelas, gadis kecilnya pergi dan hanya mengucapkan sepatah kata sebelum dirobohkan oleh gadis itu. Linger, jangan nakal. Culing memeluk gadis kecil itu, dengan wajah lurus, cukup agung seperti seorang ibu. Gadis kecil itu suka bermain, dia menjulurkan lidah kecilnya, dia eksentrik, setiap kali dia melakukan kesalahan, ini adalah tindakan standar. Wajahnya panjang sekali. Ye Chen terkekeh, menyambar gadis kecil itu, dan tidur selama 3 bulan, benar-benar merindukan putrinya yang berharga. Ayah. Gadis kecil itu mengusap kepalanya langsung ke arah Ye Chen, dan dia tidak dipeluk selama 3 bulan, kali ini dia benar-benar intim. Aku juga tidak melihat yang panjang. Ye Chen melirik ke atas dan ke bawah, dan melihat sekeliling, basis kultivasi si kecil telah meningkat pesat. Ini belum berakhir, belum berakhir. Di sini, Xiong Er memeluk Xiong Xiaur, melompat setinggi 3 kaki, blah. Putra bungsu dari keluarganya paling banyak menangis, dengan air mata di seluruh wajahnya, terutama pantat kecilnya, yang sudah bengkak karena gemuk, dan bengkak oleh Xiao Linger. Ye Chen mengangkat alisnya, mengelus dagunya, memandang Xiao Er dengan ekspresi aneh, anak ini, apakah dia tumbuh begitu besar? Aku memberi obat yang salah.
Semua gadis menutup mulut mereka dan tersenyum. Tidak apa-apa memberi obat yang salah, asal jangan memberi makan He Huan-san. Ye Chen terbatuk, seperti itu, mungkin akan sangat hidup. Tidak ada gunanya berbicara denganku. Xiong Er berteriak, ini belum berakhir, beri aku penjelasan. Aku akan memukulnya. Saat dia ingin menggangguku. Xiao Zier, aku merasa sangat bersalah. Singkatnya, semua orang mengangkat alis mereka, dan mata mereka menatap Xiong Er Natuo secara serempak. Lebih tepatnya, dia melihat Xiao Er yang berada di pelukan Xiong Er. Kamu anak kecil yang gemuk, kamu masih sangat muda, kamu hanya ingin menjemput perempuan. Ayah saya meminta saya untuk merendamnya, dan bahkan mengatakan untuk membelikan saya permen. Bagaimana kalau berbicara tentang Xiong Xiaur? Dia tidak mengerti apa-apa, dan dia menjual ayahnya dengan satu kalimat, dan dia juga sangat dirugikan. Ayah selingkuh yang legendaris, dia pasti seorang model. Tidak peduli apa yang dikatakan Xiao Er, mata semua gadis beralih ke Xiong Er secara kolektif, terlihat bahwa percikan mekar di mata yang indah, kamu beruang gemuk, kamu punya banyak trik. Berani menggoda putramu dan menangkap putriku. Hehe. Wajah gelap Xiong Er langsung menjadi ceria, tersenyum tanpa malu. Dia sangat gembira, tapi wajah Ye Chen benar-benar gelap, dia berani memukul putrinya, Tuhan. Salah paham, salah paham. Xiong Er mundur sambil tertawa, mundur, orang ini menoleh dan lari. Kemana harus lari? Biyu adalah yang tercepat, dan menamparnya. Ayo, peluk anak itu. Xiao Xian menyambar Xiong Xiaur, kami tidak memukuli anak-anak. Ketika Xiong Xiaur dipeluk, semua gadis bergembira. Jeritan seperti babi yang disembelih, mendominasi ke samping, hantu dan serigala yang melolong, bergema di seluruh Heng Yue, dan semua orang yang mendengarnya gemetar. Xiong Er sengsara, karena dia ditembaki, dia tidak bangun, gadis-gadis itu kejam, dan dia kehilangan lebih dari 10 kati lemak. Ini untukmu makan. Anak-anak tidak berpartisipasi dalam urusan orang dewasa, Xiao Linger dan Xiong Xiaur duduk di rumput, dan gadis kecil itu memasukkan buah roh ke Xiaur. Sejauh menyangkut Xiong Xiaur, dia tidak hanya pandai menipu ayahnya, tetapi juga sangat berbakti, ayahnya dipukuli di sana, tetapi dia makan dengan sangat enak, dan nafsu makannya tidak kecil, dia bisa makan beberapa. Malam Huafansing sepi dan sunyi, langit penuh bintang, bersinar dengan lampu berbagai warna, langit berbintang yang dalam sangat luas, cerita tersembunyi, dan penuh kemungkinan tak terbatas. Ini adalah bintang kuno yang fana, tanpa nafas biksu sedikit pun. Di gunung yang dalam, ada hutan bambu. Di kedalaman hutan bambu, ada rumah bambu dan pohon persik. Di bawah pohon, Ji Ningsuang sedang duduk, dengan lembut mengayunkan buayan, di buayan, ada seorang bayi yang sedang tidur dengan damai. Di antara alis Xiaowa, ada tanda guntur. Di tubuh mungilnya, akan ada guntur dan kilat yang robek dari waktu ke waktu. Dalam tidurnya, dia akan selalu berbicara dalam tidurnya. Ibu, aku terluka. Ji Ningsuang mengepalkan tangannya erat-erat, dan setiap kali di tengah malam, ketika dia mendengar suara mimpi seperti itu, hatinya akan ditusuk seperti pisau. Si kecil sangat kuat, ketika dia bangun, dia tidak pernah mengeluh sakit, dan hanya tidur nyenyak, jadi dia tidak sengaja mengucapkan kata itu. Embusan angin bertiup, dan sesosok melangkah ke hutan bambu. Dia adalah seorang pemuda dengan penampilan agung, dikelilingi oleh nafas naga, dengan rambut hitam mengalir seperti air terjun, dan sepasang mata emas yang bersinar, yang sangat dalam, dipenuhi dengan Tao, dan evolusi dari Tao. Orang ini, jika dilihat lebih dekat, bukankah itu Long Jie? Agak dekaden, bernoda perjalanan, seperti turis. Dia berjalan sepanjang jalan, melihat sekeliling, sampai jauh di dalam hutan bambu, dia melihat Ji Ningsuang duduk memunggungi dia. Yao Qi, apakah itu kamu? Tubuh Long Jie tegang, dan dia hampir melakukan perjalanan ke seluruh langit untuk menemukannya. Jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Ji Ningsuang berbisik, nadanya acuh tak acuh, dia tidak bangun, dia masih mengayunkan buayan dengan lembut, masih menatap anaknya, seolah dia tahu siapa yang ada di belakangnya. Atau, sejak Long Jie masuk ke hutan bambu, aku sudah tahu bahwa itu adalah teman lamanya. Ini benar-benar kamu. Long Jie sangat bersemangat, dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, aku sudah mencarimu selama lebih dari 100 tahun. Ketika dia mendekat, dia melihat seorang bayi di buayan. Dia terkejut, dan membuka mulutnya, siapa? Anak siapa? Milikku. Kata-kata Ji Ningsuang masih datar. Singkatnya, tubuh Long Jie langsung rileks, dan senyumnya dibuat-buat, kamu sudah menikah. Ji Ningsuang tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia menertawakan dirinya sendiri, matanya yang indah kabur. Menikah.
Sungguh kata yang luar biasa, tapi sayang sekali dia tidak memiliki kesempatan dengan orang itu, dan dia tidak memiliki kesempatan dengan gaun pengantin merah cerah itu. Di mana dia, ayah? Long Jie bertanya ragu-ragu. Mati. Ji Ningsuang menundukkan kepalanya, matanya berkabut. Long Jie terdiam, berdiri dengan tenang, juga memandangi bayi kecil itu. Entah kenapa, bayi kecil itu mirip dengan seorang teman lama. Pada titik tertentu, dia memejamkan mata, menatap Ji Ningsuang, dan berkata dengan penuh harap, kamu akan memberiku kesempatan. Yao Qi sudah mati. Ji Ningsuang berbisik. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Sebelum Long Jie bisa bereaksi, suara wanita yang dingin bergema di hutan bambu. Sebelum kata-kata itu selesai, sesosok cantik masuk dari luar, memegang pedang peri merah, seperti Dewi Kematian yang dingin. Salah satu pedangnya bisa dibilang dahsyat, langsung menyerang Ji Ningsuang. Darah langsung terciprat, menodai kelopak dan daun bambu. Namun, bukan Ji Ningsuang yang tertusuk pedang, melainkan Long Jie, yang berdiri di depan Ji Ningsuang. Orang yang melihat tangan itu sebenarnya adalah Dewi Ras Roh. Putra dewa dari klan penyihir dan dewi dari klan kuno juga masuk dari luar hutan bambu melihat pemandangan berdarah ini, hati mereka bergetar. Apa yang kamu lakukan? Long Jie mengabaikan yang lain, mata emasnya hanya menatap Dewi kuno, dan kata-katanya dingin. Lihat, untuknya, kamu bahkan tidak perlu kehilangan nyawamu. Dewi Ras Roh tersenyum dan menangis, dua garis air mata kristal mengalir di pipi yang indah, menangis memilukan, pernahkah kamu melakukannya untukku? Menyerahkan hidupmu seperti ini. Kamu harus mengerti perasaanku, kata Long Jie dengan tenang. Mengerti, sudah mengerti. Dewi Ras Roh menertawakan dirinya sendiri, perlahan mengeluarkan pedang pembunuhnya, berbalik dengan ringan, dan berjalan pergi selangkah demi selangkah, kehilangan jiwanya dan sangat suram, hanya kata-kata pedih yang kembali, kamu telah mencarinya selama 100 tahun, aku telah menunggumu selama 100 tahun, cinta di dunia benar-benar konyol, dan aku adalah lelucon itu. Long Jie, mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan aku bukan lagi saudara. Putra Dewa Klan Wu berkata dengan ringan, dan mengikuti Dewi Perlombaan Roh pergi, hanya karena Long Jie menyakiti orang yang paling dia cintai. Lelucon, aku juga bercanda. Dewi suku kuno juga tertawa, matanya berlinang air mata, dan dia hanya menatap Ji Ningsuang dengan mata kabur. Dahulu kala, aku benar-benar ingin membunuh kamu. Seperti Dewi suku roh, dia sangat kesepian sehingga dia terhuyung-huyung saat berjalan. Long Jie mencintai Dewi Yao Qi, Dewi Ras Roh mencintai Long Jie, putra Dewi Ras Wu mencintai Dewi Ras Roh, dan dia mencintai Dewi Ras Wu, sungguh siklus yang kejam. Hutan bambu menjadi sunyi lagi, dan Ji Ningsuang masih mengguncang buayannya, dan dia tidak berbalik sama sekali dari awal hingga akhir. Sekarang dia telah memasuki Hua Fanxing, dia tidak lagi peduli dengan masalah dunia, tetapi ketenangan di sini masih dirusak oleh orang yang tergila-gila. Aku menunggu jawabanmu, Long Jie bertanya sambil tersenyum. Aku hanya mencintai Ye Chen, jawaban ini sudah cukup. Ye Chen. Long Jie mengerutkan kening, Ye Chen yang mana? Kampung halaman kami disebut Dacu. Di langit berbintang, aku melihat pegunungan dan sungai yang indah, dan aku melihat hubungan cinta penuh lubang. Dacu, nama yang bagus. Long Jihuo berbalik, lubang berdarah di dadanya masih menetes dengan cerah. Di tangannya, ada pisau naga tambahan, aura pembunuhnya melonjak dan berguling, mengamuk di langit, sedingin es sampai ke tulang. Tapi niat membunuh ini tidak ditujukan pada Ji Ningsuang, tapi pada Ye Chen. Dia akan pergi ke Dacu untuk menyelesaikan akun dengan orang itu. Episode 1908 Tarian Pedang. Di puncak Yunfei, karena Xiong Er pingsan, akhirnya berhenti, dan semua gadis bertepuk tangan dengan gembira, seolah mengalahkan Xiong Er adalah kesenangan terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Ye Chen sedang kencing, dan mengambil Xiong Xiaur dengan satu tangan, seperti kelinci, dan melihatnya berulang kali. Laki-laki kecil gendut ini benar-benar memiliki sikap Xiong Er saat itu, ia hanya memiliki dua pakaian di tubuhnya, rompi kecil di bagian atas tubuhnya dan celana bunga di bagian bawahnya, seperti Buddha Maitreya kecil. Mari kita bicara tentang daging. Mereka juga ditumpuk bersebelahan, dan mereka terlihat seperti berumur 1 atau 2 tahun, dan beratnya setidaknya 30 atau 40 kati. Ini sangat menarik. Ye Chen menghela nafas, dan dia tidak lupa mengaitkan jarinya dan menjentikkan akontol si kecil. Dia bermain dengan gembira, tetapi Xiao Er menangis, tangan dan kakinya yang kecil dan gemuk berkibar-kibar di udara. Gadis-gadis itu melangkah maju, menendang Ye Chen pergi, dan menyambar Xiao Er meskipun setiap kali mereka melihat Xiong Er, mereka merasa tangan mereka gatal, tetapi mereka sangat menyukai pria kecil yang gemuk ini. Di kaki gunung, banyak orang datang,
termasuk generasi muda dan tua, mereka sepertinya tahu bahwa Ye Chen sudah bangun, jadi mereka datang untuk melihatnya. Adapun mereka benar-benar sadar diri, Xiong Er berbaring di tanah, tetapi mereka beruntung, seolah-olah mereka tidak melihatnya, satu persatu, mereka semua menginjak Xiong Er. Manusia dan beruang Er hendak bangun, tetapi dia menendangnya satu demi satu, membuatnya pingsan, dan postur tubuhnya menjadi lebih standar. Bangun saja. Melihat Ye Chen melompat-lompat, orang-orang tua itu menghela nafas lega, dan merasa nyaman. Masih sedikit bingung. Ye Chen menamparkan dahinya dengan keras, selalu merasa seperti dia melupakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Ayo, minggir. Si Eyun dan si Tunan menerobos kerumunan dan memaksa masuk. Mereka berdua memegang boneka di tangan mereka, sangat imut. Tak perlu dikatakan, kedua anak itu adalah putra mereka. Dibandingkan dengan Xiong Xiaur, kedua lelaki kecil ini jauh lebih normal, meski kecil, mereka berdua buang air kecil seperti lelaki tua. Menjadi seorang ayah. Ye Chen tercengang, dan diam-diam berpikir bahwa ketika dia sedang tidur, Heng Yue benar-benar mengalami banyak peristiwa bahagia dan menambahkan bayi baru. Karena kamu tertidur lelap, kamu tidak melakukan apapun selama bulan purnama. Si Eyun hanya mengulurkan tangannya, kamu akan membayar uang yang disita. Kamu adalah seorang paman. Dan kamu harus memiliki uang. Si Tunan juga mengulurkan tangannya, tentu saja menjelaskan. Masukkan semuanya ke dalam tumpukan, dan pindahkan sendiri. Ye Chen menunjuk ke satu sisi, satu karung demi satu, bubuk akasia bening dan encer, tumpukannya sangat tinggi, semuanya dipanen hari itu. Si Eyun menarik sudut mulutnya, dan si Tunan juga memiliki wajah gelap dan ingin memarahi ibunya. Sekelompok tetua, itu sangat berarti, sialan ini, produk khusus Dacu, ini benar-benar standar untuk kelas. Ketika Ye Chen bangun, Heng Yue kembali ramai, atau dengan kata lain, seluruh Great Chu ramai, dengan gelombang orang berlarian. Dikatakan sebagai kunjungan, tetapi sebenarnya untuk mempelajari Ye Chen. Pada hari Xiaoling penuh dengan anggur bulan, kekuatan mengerikan terungkap di tubuhnya, bahkan Kaisar Chu yang menahan tentara Kaisar, kewalahan. Aneh sekali, bagaimana tidak membangkitkan rasa penasaran mereka. Namun, meski ada cukup banyak orang yang datang, mereka semua kembali kecewa. Apakah Ye Chen masih dalam kegelapan? Belum lagi menyelesaikan kebingungan mereka, dia masih ingin mencari seseorang untuk bertanya padanya. Di malam hari, seluruh keluarga duduk-duduk, memantulkan cahaya bulan yang cerah, dan makan malam sangat hangat, dengan tawa dan tawa yang tak terputus. Setelah makan, semua gadis meletakkan dagu mereka di satu tangan, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, dan seluruh tubuh Ye Chen berbulu. Tuan, katakan padaku, siapa Zhao Yun? Xian mengedipkan matanya yang besar, jenis yang berkibar. Zhao Yun. Ye Chen terkejut, mengapa kamu menyebutkan dia? Aku tidak bisa melakukannya jika kamu tidak menyebutkannya. Liu Ruyan terus menghela nafas, kamu telah tidur selama 3 bulan, dan Anda telah memimpikannya nama ini hampir setiap malam. Seperti apa dia? Betapa cantiknya itu, membuat Anda begitu terobsesi dengannya, Anda bahkan tidak membawanya keesokan harinya. Benarkah? Ye Chen menggaruk kepalanya. Bahkan lebih bingung, dia sudah lama tidak mendengar nama Zhao Yun, kebanggaan alam semesta lain, ingatannya masih sangat dalam. Linger berkata, itu orang kepercayaanmu di dunia bawah. Cusuan tersenyum pada Ye Chen, masih menyembunyikannya. Orang kepercayaan apa? Ye Chen cemberut. Jika kamu tidak menyukai keramaian puncak Yunfei, ayo kosongkan. Sangguan Yuer memutar matanya, aku tidak masuk akal. Aku benar-benar ingin melihat. Seperti apa Zhao Yun? Ye Chen tidak mengatakannya apapun, dan pergi menemui Chuling dia tidak perlu bertanya, dia tahu bahwa Chulinger yang membodohi gadis-gadis itu. Zhao Yun, itu orang tua, real deal. Chuling terkekeh, sebagai seorang ibu, dia terlihat seperti gadis kecil, sedikit lucu, tapi dialah yang membodohi gadis-gadis itu. Melihat senyum Chuling, semua gadis kembali menuding Chuling. Fakta membuktikan bahwa mereka memang dibodohi. Ye Chen tidak memperhatikan ini, dia berpikir, begitu banyak orang, mengapa mereka berbicara tentang Zhao Yun, satu-satunya orang yang dia takuti pada level yang sama, apakah aku sangat merindukannya. Saat berbicara, bayangan indah mendarat di puncak Jade Maiden Peak. Di bawah sinar bulan, bayangan indah itu seperti mimpi, murni dan tanpa cacat. Meski tidak jauh, rasanya lebih jauh dari mimpi. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat siapa itu, Dong Huang Taixin, atau lebih tepatnya, inkarnasi dari Dong Huang Taixin. Tanpa banyak berpikir, dia segera bangkit dan melangkah ke puncak gunung. Saat dia akan pergi ke Tianxuanmen, dia tidak pernah memikirkan kedatangannya. Tidur nyenyak, kata Dong Huang Taixin sambil tersenyum santai.
Jangan bercanda. Ye Chen mengerutkan bibirnya, apa yang terjadi hari itu, mengapa aku pingsan, dan ini bulan Maret ketika aku tidur. Raja Rakyat. Benar, ini melibatkan hukum ruang dan waktu, dan ingatanmu benar-benar terhapus. Nyonya Dong Huang Xindao. Waktu dan ruang apa? Ye Chen mengerutkan kening, dengan tanda tanya di seluruh kepalanya, apakah aku masih pusing? Jangan membuat lompatan besar. Ada orang-orang kuat di luar tingkat kaisar, menyerangmu melintasi ruang dan waktu. Dong Huang Taixin tidak menyembunyikannya, jiwa sisa kaisar manusia, sisa jiwa kaisar wanita, dan sisa jiwa kaisar naga semua ditebak seperti ini. Melintasi ruang dan waktu, melampaui tingkat kaisar. Ye Chen bahkan lebih bingung, apalagi ruang dan waktu, hukum misterius dan misterius semacam itu terlalu halus, hanya berbicara tentang melampaui tingkat kaisar membuatnya merasa ngeri. Kaisar juga tertinggi dalam keberadaan, ada orang kuat lain yang melampaui kaisar dengan pengalaman dan kultivasinya saat ini, sangat sulit untuk diterima. Luar biasa, Dong Huang Taixin berkata sambil tersenyum. Aku di ruang dan waktu masa depan, bukankah? Aku dunia manusia dari 6 alam. Apakah kamu tertidur? Dong Huang Taixin meliriknya, jika dunia manusia dan 6 alam tidak datang ke ruang dan waktu ini, maka Anda di masa depan secara alami akan menjadi mereka berdua, tetapi sejak Hong Chen dan Liu Dao datang ke ruang dan waktu ini, jalur sejarah ini telah menyimpang dari jalurnya, dan Anda di masa depan mungkin bukan Liu Dao dan Hong Chen. Aku sedikit bingung. Ye Chen tersenyum datar, tapi dengarkan kamu, di masa depan ruang dan waktu lintasan baru, aku akan bertahan lebih lama lagi, dan itu akan menyebabkan sakit kepala bagi mereka yang melampaui tingkat kaisar. Secara teoritis, seharusnya begitu. Jalur sejarah telah menyimpang dari jalur lagi, dan tingkat apa yang akan Anda capai di masa depan telah menjadi tidak diketahui. Mengapa? Saya merasa leherku dingin, dan aku bisa membunuh pengetahuan melintasi ruang dan waktu. Jika aku tidak menjaganya, kepalaku akan hilang hari itu. Melampaui tingkat kaisar belum dapat membunuhmu. Jelas, Anda di masa depan dapat menyelesaikan metode rahasia ini, atau seseorang membantu Anda menyelesaikan pengetahuan ini. Maka saya benar-benar harus berterima kasih kepada saya di ruang dan waktu mendatang, yang juga telah makhluk supernatural hebat yang membantuku menyelesaikan bencana. Ye Chen menggosok alisnya, perasaan genting ini benar-benar tidak baik, sungguh memalukan. Masa depan terlalu kabur, jadi tidak apa-apa untuk tidak membicarakannya. Dong Huang berkata dengan lembut, saya datang ke Heng Yue kali ini, dan ada masalah lain. Ada berita dari Xuan Huang bahwa para pangeran dari klan prasejarah telah dibebaskan satu demi satu dalam beberapa hari terakhir. Buka segelnya. Chen menepuk debu di bahunya. Kalau begitu jujurlah. Dong Huang Taixin menendang Ye Chen, pangeran dari suku prasejarah tidak sebanding dengan pangeran dari suku prasejarah. Hati-hati dengan perahu terbalik di selokan. Kumpulan makhluk pertama di dunia tidak seperti sesederhana yang kamu pikirkan. Kalau begitu sebaiknya jangan main-main denganku. Ye Chen tidak menganggapnya serius, dia tidak takut pada siapapun di level yang sama, kecuali Zhao Yun, dia akan bertarung jika dia mau, tubuh kudus bukanlah seorang vegetarian. Ada orang di luar manusia, dan ada gunung di luar gunung. Jangan biarkan ekormu lepas. Dong Huang mengutuk terlalu keras, berbalik dan menghilang, bukan untuk diriku sendiri, tapi juga untuk istri dan anakmu. Dimengerti, Ye Chen berkata dengan tenang. Melihat melirik ke bawah, gadis-gadis itu sudah kembali ke kamar kerja, meregangkan tubuh dengan nyaman. Kedamaian ini diperoleh dengan susah payah, jika seseorang benar-benar merusaknya dengan sengaja, dia tidak keberatan, sekali lagi dia mengenakan baju besi huntian, dan memenuhi tugasnya sebagai ayah dan suami. Malam bulan purnama semakin dalam, Heng Yuezong benar-benar diam, dan dia adalah satu-satunya yang berdiri dengan tenang di bawah cahaya bintang. Saya tidak tahu kapan, saya melihatnya menjentikkan tangannya, mengambil pedang bambu dari tas Qian Kun, dan melambaikannya dengan lembut di puncak-puncak Yunfei. Gerakannya sangat lambat, setiap gerakannya biasa saja, tetapi mengandung Taoisme, dan banyak Taoisme berkembang. Pada levelnya, apa yang disebut kekuatan supernatural telah direduksi menjadi kesederhanaan, dan hanya dengan benar-benar kembali ke dasar seseorang dapat mengubah yang duniawi menjadi yang suci. Pedang menari, Tao berkembang, Anda dapat melihat visi pembukaan pertama langit dan bumi, kilat menyambar dan guntur, semua hal berkembang biak di dalam, mati di samsara, dan terlahir kembali di mati. Ini adalah semacam transformasi keadaan pikiran, dan juga semacam nirvana Tao, setiap pedang disertai dengan suara Tao. Percaya atau tidak, kita berdua tidak bisa mengalahkannya meski ditambah satu. Di puncak gunung, masih ada dua orang yang masih tertidur.
Yang satu adalah Ming Jue dan yang lainnya adalah Bai Zi di tengah malam. Mereka berdua tidak tahu apa yang mereka lakukan, jadi mereka pergi begitu saja dan menonton secara diam-diam. Orang-orang yang telah membantai kaisar tidak ada bandingannya. Bai Zi menertawakan dirinya sendiri, dan murid kaisar yang sombong kehilangan kesombongannya. Murid kaisar, sungguh memalukan. Ming Jue menggosok alisnya, jika kamu mengatakan bahwa ada lebih banyak monster di surga daripada di dunia bawah. Aku tidak tahu apa kemungkinan mereka berdua menemukan Zhao Yun. Bai Zi tersenyum ringan, mereka benar-benar setara, pertarungan seperti itu pasti yang paling menakjubkan. Jangan menyebut Zhao Yun, menyebut dia akan membuatmu marah. Ming Jue mengutuk, berbalik dan menghilang, dan pergi mencari King Luan dengan gembira. Bai Zi menarik napas dalam-dalam, dan diam-diam menarik kembali sosoknya. Menjelang fajar Ye Chen mencabut pedangnya, dan semua bayangan Tao kembali ke tubuhnya. Matanya lebih dalam dari langit berbintang. Meregangkan pinggangnya, dia melangkah menuruni gunung dalam satu langkah. Saat itu hampir siang hari, dan sudah waktunya baginya untuk melakukan sesuatu yang serius. Yang disebut urusan adalah menyelesaikan, sungguh pria yang baik di rumah. Ada terlalu banyak menantu perempuan dan anak-anak, jadi saya harus bekerja lebih keras. Ketika gadis-gadis itu keluar dari kamar kerja, meja yang penuh dengan sarapan sudah siap, dan aroma makanan memenuhi seluruh puncak Yunfei. Aku semakin masuk akal. Semua gadis tersenyum bahagia, dan masing-masing memberikan sentuhan bibir merah. Senang memiliki lebih banyak menantu perempuan, kata Ye Chen dengan riang, wajah tampan itu ditutupi dengan bekas bibir merah. Ye Chen, keluarlah. Sebelum semua orang mulai makan, terdengar teriakan marah dari luar gunung, dan langit bergetar. Episode 1909 Siapa dia? Ye Chen mengangkat alisnya dan melihat ke samping ke gunung, di seberang pegunungan, dia melihat sesosok berdiri di kehampaan. Dia adalah seorang pemuda, mengenakan baju besi emas dan memegang pedang naga emas di tangannya, roh jahatnya mengamuk, membunuh, dan sedingin es. Kesengsaraan naga. Semua gadis juga menonton, sepertinya telah melihatnya, dan mereka mengetahuinya. Putra dewa dari klan naga pasti sudah mendengarnya. Kamu idiot. Kamu bangun pagi-pagi, kenapa kamu berteriak? Memanggil nama guru suci saya, mencari masalah. Jika ada yang menolak untuk patuh, saya akan mematuhi Anda. Jika kamu berani melakukannya datang ke sini untuk memarahi orang lain. Karena teriakan itu, seluruh sekte Heng Yue diledakkan. Jelas bahwa seseorang sedang mencari kesalahan, jadi tidak apa-apa. Kepala sekolah tidak perlu memesan, sekelompok orang sudah keluar dari Heng Yue, semua membawa orang-orang yang sedang makan, siap bertarung. Orang yang datang memang Long Jie, dengan rambut panjang berkibar di langit, mata emas tertutup mata merah, seperti dewa pembunuh yang dingin. Dengan dia sebagai pusatnya, langit dan tanah membentuk es di setiap incinya, membuat murid-murid penatua Heng Yue mengerutkan kening. Meskipun ada banyak orang di Heng Yue, Long Jie mengabaikan mereka semua, dan sepasang mata emasnya yang bersinar hanya menatap ke satu arah. Di sisi lain, Ye Chen melangkah keluar dari kehampaan, perlahan berjalan keluar, dan berkata dengan senyum santai, Long Jie, kamu sangat marah hari ini. Long Jie tidak mengatakan sepatah kata pun. Menginjak kehampaan dengan satu melangkah, memegang pisau naga di kedua tangan, dan menebas Ye Chen di udara, Baizang Dao Mandun muncul, ditutupi dengan Nirvana Thunder, membelah langit dan bumi dengan satu pedang. Adegan ini membuat ekspresi Heng Yue berubah, tidak ada yang menyangka teman Ye Chen, Long Jie, akan tiba-tiba menyerang. Apalagi pisau itu bisa disebut tiran, tapi pengetahuan, atau dengan kata lain, Long Jie awalnya akan membunuh Ye Chen. Melihat Ye Chen lagi, alisnya sedikit mengernyit, dan dia tidak pernah menyangka bahwa niat membunuh Long Jie telanjang dan dingin. Namun meski begitu, dia tidak bergerak, berdiri tegak seperti batu, membiarkan pisau Long Jie menyerang kepalanya. Seperti yang dibayangkan, gambar darah beterbangan kemana-mana ternyata tidak muncul. Long Jie berhenti, dan ketika cahaya pedang berjarak 1 inci dari kepala Ye Chen, dia tiba-tiba berhenti. Kamu benar-benar sakit. Xie Yun mendesis dan mengutuk, datang dari langit, menunjuk ke hidung Long Jie dan mengutuk. Mereka yang datang bersama, serta penatua Heng Yue dan murid-muridnya, semuanya memiliki wajah dingin, menatap Long Jie di seberang. Long Jie mengabaikannya dan hanya menatap Ye Chen, mengapa kamu tidak bersembunyi? Mengapa kamu bersembunyi? Kata-kata Ye Chen datar. Jika kamu tidak mencintainya, mengapa kamu ingin menyakitinya? Long Jie meraung marah. Itu dia, raungan dari jiwanya. Wajah itu masih sedikit ganas, dan mata yang seharusnya cerah itu ditutupi dengan garis-garis darah, darah yang diwarnai. Siapa dia? Ye Chen berkata dengan tenang, menatap Long Jie.
Dia adalah keyakinan seumur hidup saya. Suara Long Jie serak, dan dia menangis. Pangeran yang bermartabat dari klan Changlong benar-benar menangis, dengan air mata panas mengalir di wajahnya yang berubah-ubah. Menangis dan menangis, dia tertawa lagi, tertawa sedikit gila, berbalik diam-diam, menginjak kehampaan, dan berjalan menjauh selangkah demi selangkah. Punggungnya suram, dan dia sangat kesepian, pisau naga di tangannya juga jatuh secara tidak sengaja, dan ditancapkan miring ke tanah yang luas. Ada banyak jenis kegilaan di dunia, dan dia adalah salah satunya. Orang-orang di Heng Yue terlihat bingung, masalah macam apa ini? Mereka menangis dan tertawa, datang dan pergi, ingin membunuh tetapi tidak membunuh, mereka terlihat seperti orang gila tanpa minum obat. Ye Chen mengerutkan kening lagi, karena dia tahu pangeran dari klan naga, dia belum pernah melihat Long Jie, begitu dekaden saat ini. Sampai sekarang, dia tidak tahu mengapa Long Jie seperti ini, dan apa alasan niat membunuhnya. Jika kamu berani menanggungnya lagi, klan Changlongku pasti akan bersamamu selamanya. Long Jie, yang secara bertahap pergi, mengembalikan kata-kata ini dengan punggungnya ke Heng Yue dan Ye Chen. Pada saat yang sama, ada juga Slip Giok, yang melintasi langit dan tergantung di depan Ye Chen. Ye Chen mengangkat tangannya, menerapkan sedikit kekuatan, dan menghancurkan batu giok itu. Segera, gambar segel di Slip Giok muncul, itu adalah bintang kuno manusia, seorang ibu, mengawasi anak di buayan, menangis diam-diam. Ye Chen tercengang, dan sekilas dia bisa mengenali bahwa itu adalah Jining Suang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Jining Suang sejak reruntuhan kuno, tetapi dia tidak pernah berpikir itu akan terjadi pada kesempatan seperti itu. Orang-orang yang hadir juga tercengang, mereka secara alami mengenali tubuh roh misterius di kehidupan sebelumnya, kepala sekolah dari Sekte Zhengyang, dan ratu yang tak tertandingi. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Ye Chen, Jining Suang adalah mantan kekasih Ye Chen. Dia berubah menjadi Fansing. Kepala Ye Chen pusing, seolah-olah dia disambar petir, dan dia linglung. Suatu kali, dia telah melihat bintang kuno itu, dan orang yang dicintai Li Changsheng juga ada di bintang kuno itu. Namun, Li Changsheng pergi, tetapi dia tidak pergi, hanya diam-diam menonton di langit berbintang. Jelas dia berada di bintang kuno, jelas dia berada di langit berbintang, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa dilihat, itu adalah umpan yang lewat. Bayi dalam buayan tidak mungkin anak Ye Chen. Long Yi menyentuh kepalanya yang botak dan berkata ragu-ragu. Singkatnya, tidak hanya penatua Heng Yue, murid Heng Yue, Chu Xuan dan yang lainnya, tetapi bahkan Xiao Linger, semua memandang Ye Chen secara kolektif, mata mereka menatap lurus satu sama lain, berharap jawaban yang akurat. Ye Chen tetap diam, hanya menatap bayi kecil di buayan. Dia sangat yakin bahwa itu adalah anaknya, dan karena roh jahat, mereka menikah secara tidak sengaja. Dia tidak menyangka bahwa persatuan itu akan melahirkan kehidupan. Hal yang konyol adalah sebagai seorang ayah, dia tidak tahu sampai sekarang bahwa dia sudah menjadi seorang ayah. Memikirkan hal ini, tanpa ragu, dia melangkah melintasi langit yang kosong, seperti seberkas sinar, langsung menuju ke langit berbintang. Orang tua itu pasti anak laki-laki itu. Pang Dacuan membelai janggutnya dan berkata dengan penuh arti. Pasti, kalau tidak, aku tidak akan terlalu gugup. Zhou Dafu menegaskan, tebakan ini sangat bisa diandalkan. Kapan ini terjadi? Semua orang menggaruk kepala mereka, dan menatap gadis-gadis itu dengan mata yang sama. Semua gadis tampak tercengang, dan di masing-masing pipi mereka, ada kalimat yang terukir, kami juga tidak tahu. Hanya Xuan Fei yang terbatuk datar, aku tahu. Kamu tahu. Mata semua orang serempak lagi. Di reruntuhan kuno di masa lalu, dewa-dewa jahat dari roh-roh jahat menyatukan mereka berdua. Xuan Fei menceritakan rahasianya, pipinya masih memerah, saat itu, aku belum berubah menjadi wujud manusia. Laut Pil Chen. Ini benar-benar, takdir. Semua orang menyeringai, jika Xuan Fei tidak mengatakannya, siapa yang tahu itu terjadi? Biarkan aku mengatakannya. Pasti ada sesuatu, dan ada boneka. Si Tunan meletakkan tangannya di tangannya, tersembunyi sangat dalam. Kecelakaan, sungguh kecelakaan. Semua gadis mengerutkan kening. Jadi, kamu telah menonton siaran langsung dari awal sampai akhir. Xiong Er menggosok tangannya, menatap Xuan Fei dengan mata cerah, apakah kamu memotretnya? Bagaimana, apakah kulitmu putih? Kedengarannya bagus. Aku sudah melakukannya beberapa kali, bukankah Ye Chen sangat galak? Jika kamu punya cadangan, jual padaku, harganya bisa dinegosiasikan. Kata Xiong Er, banyak harta karun, dan Xuan Fei dikelilingi, berisik, juga ingin melihat pemandangan, uang bukan masalah, ada banyak uang, mereka semua kaya.
Mereka sangat memotivasi diri sendiri dan ingin belajar dari pengalaman dan belajar dari postur-postur tersebut, yang mungkin belum pernah mereka coba. Ada juga sekelompok sesepuh tua dan tidak bermoral yang juga menggosok tangan tua mereka, siap maju untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Keluar. Xuanfei yang pemarah segera kehilangan kesabaran. Keluar. Semua gadis juga menjadi gila, sebuah kata, gulung, yang mengandung kekuatan roh primordial, tidak peduli apakah mereka berkumpul atau tidak, mereka semua jatuh. Saat sibuk di sini, Ye Chen sudah memasuki langit berbintang, membuka gerbang domain, dan targetnya adalah bintang fana. Sepanjang jalan, dia menggosok alisnya, seberapa akurat keahlian menembak saya. Bahkan setelah melalui reinkarnasi yang besar, dia masih sangat malu ketika memikirkan pemandangan yang indah itu, dan dia tidak dapat menahannya. Ayah ini melakukannya, tapi ibunya lengah. Secara alami, dia juga mengerti mengapa Long Jie begitu bersemangat, itu karena Long Jie sangat mencintai Dewi Yaoqi, tetapi Long Jie tidak tahu bahwa Yaoqi adalah reinkarnasi Jining Suang. Wanita tercinta menjadi istri orang lain, dan dia memiliki seorang anak yang juga ditelantarkan, dan siapapun akan menggorengnya. Aku menyakiti perasaanku. Ye Chen menamparkan dahinya dengan keras. Tuhan tahu bahwa Long Jie menyukai Jining Suang, dan Tuhan tahu bahwa Jining Suang memiliki anaknya, dan siapa tahu Jining Suang mengubah Fan Xing, jika dia tahu lebih awal, dia pasti akan membawanya kembali. Ini adalah hal yang baik, di Long Jie, ketidakpeduliannya membuatnya mendapatkan reputasi yang baik karena meninggalkan istri dan putranya. Episode 1910 menanyakan jalan. Di langit berbintang, Ye Chen sering menggunakan gerbang domain melintasi domain bintang terlepas dari biayanya, menggaruk kepala dan telinganya dengan mendesak. Bintang Huafan berada di ambang perbatasan alam semesta, jauh dari daerah makmur, dan jauh dari Dacu, yang sangat dekat dengan dua ekstrim. Untungnya, level gerbang domain yang dia korbankan tidak rendah, dan hanya masalah waktu untuk pergi ke domain bintang itu. Saat berbicara, dia keluar dari gerbang alam lagi, tetapi saat dia melangkah keluar, dia melihat kabut darah, menderu dan menjerit. Jelas, ada pertempuran besar, dan sekilas Anda bisa melihat bendera perang prasejarah, ular berkepala dan berkepala, lebih besar dari naga, menjulang seperti gunung, dengan guntur dan kilat di matanya, dan darah meludah keluar dari mulutnya. Sebaliknya, itu adalah Ren Xiu, yang ditekan dan dipukuli oleh klan ular, dan serangkaian sosok yang hidup meledak menjadi bunga darah yang cemerlang, mekar di langit berbintang. Pertempuran itu sengit dan berdarah, dan bintang-bintang meledak satu persatu dan berubah menjadi abu, yang mengejutkan. Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun dia ingin membantu, dia masih memasuki alam. Dia bukan penyelamat, dan sulit untuk membalikkan keadaan. Yang dia tahu adalah bahwa istri dan anak-anaknya sedang menunggunya di sisi lain dari galaksi. Perjalanan selanjutnya tidak damai, disertai darah, terlalu banyak bintang, ada perang, ada banyak bayang-bayang prasejarah, mengabaikan perjanjian gencatan senjata, membantai makhluk. Mengenai hal ini, Ye Chen hanya menghela nafas, tanpa henti sama sekali, seperti orang yang lewat, datang dan pergi dengan cepat. Pada saat yang sama, cahaya surgawi turun dari cucu yang damai, yang datang dari luar langit dan menggantung di kehampaan. Apa itu? Di bawah langit, terlalu banyak orang yang melihat ke atas, tidak tahu apa arti cahaya peri itu. Di bawah tatapan semua orang, cahaya langit meledak, dan tawa menyeramkan keluar. Ye Chen, raja ini ada di Xuan Huang, menunggumu untuk bertarung. Singkatnya, semua orang di Dacu mengerti bahwa itu adalah surat tantangan, dan itu adalah surat tantangan dari klan prasejarah. Sudah waktunya untuk datang. Dong Huang Taixin menggosok alisnya. Jaga anak itu Ye Chen, jangan biarkan dia lolos. Kamu bisa menghentikannya untuk sementara, tapi kamu tidak bisa menghentikannya selamanya. Yan Huang tertawa, kamu harus tahu sifatnya. Kamu juga tidak bisa pergi. Dong Huang Taixin segera melambaikan tangannya. Pangeran suku Hong Huang tidak hanya bercanda. Di dunia sekarang ini, generasi muda bergantung padanya untuk mendukung adegan itu. Jika dia tidak pergi, Hong Huang akan dipaksa lebih ketat. Saya adalah satu-satunya yang mengetahui, Ye Chen tidak di Dacu. Raja mengangkat alisnya, melihat sekeliling ke arah Kaisar Semu. Kenapa, itu bukan di Dacu. Semua kuasi Kaisar tercengang, dan membuka mata mereka untuk memindai Heng Yuezong. Melihat ini, sudut mulut mereka berkedut, dan ekspresi mereka sangat bagus, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Chen telah menyelinap pergi dan tidak berada di Dacu. Masih banyak menulis, ayo pergi. Teriak Raja Manusia. Xuan Huang, saatnya untuk hidup kembali. Zundi mengikuti, semua malu, tidak tahu kapan Ye Chen pergi. Pukul, tendang dia sampai mati,
Heng Yuezong berteriak keras, terutama bocah Ming Jue itu. Apakah kamu yakin? Bisik Baizi, tersenyum pada Ming Jue. Murid Kaisar, kamu tidak bisa pengecut. Ming Jue mengangkat kakinya ke langit dan mengorbankan gerbang domain, yang bahkan lebih tinggi dari Ju Yue. Murid di Huang tidak akan pernah menghina prestise guru. Baizi tersenyum ringan, lalu masuk ke gerbang domain. Apakah ada lagi? Ming Jue menoleh dan melolong, masuklah jika kamu mau, jangan mengeluh. Tidak peduli apa yang dia katakan, sekelompok besar Hulala datang, termasuk keduanya. Yang lebih muda dan yang tua, dan hampir membuatnya terinjak-injak sampai mati. Harus dikatakan bahwa gerbang domain teleportasi Ming Jue adalah yang sebenarnya, dan Kaisar Ming sendiri mengorbankannya, tentu saja kecepatannya. Itu tidak menyombongkan diri, Raja Manusia dan yang lainnya pergi lebih dulu, tapi mereka pasti tidak akan tiba sebelum Ming Jue dan yang lainnya, alamnya adalah level yang lebih rendah. Di sini, Ye Chen keluar dari domain lagi dan menetap di langit berbintang. Di kejauhan, sebuah bintang ditangguhkan, tanpa halo bintang yang indah, tanpa kemegahan, semuanya begitu biasa. Itulah Hua Fanxing, bintang yang hanya dimiliki oleh manusia biasa, tubuhnya tidak besar, biasa saja, tidak ada yang aneh. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dia akan melihat Jining Suang dan anak itu, entah kenapa dia gugup dan jantungnya berdebar kencang. Anak kecil Tao ini, tidak nyaman bagiku untuk menanyakan jalannya. Sebelum Ye Chen bisa masuk, dia mendengar suara. Mendengar ini, Ye Chen tanpa sadar menoleh ke belakang, hanya untuk melihat di belakangnya seorang lelaki tua bungkuk bersandar pada tongkat. Orang tua ini tidak terlalu muda, dia mendekati batas, tetapi kultivasinya tidak terlalu tinggi, dia hanya diperbolehkan berada di alam suci. Teman kecil, apakah kamu tahu ke arah mana benua Xuan Huang berada? Pria tua bungkuk itu tersenyum ramah, seperti seorang kakek. Di mana Xuan Huang jauh? Jawab Ye Chen dengan santai, lalu mengeluarkan cermin, dan menyisir rambutnya yang panjang di depan cermin. Dia akan bertemu istri dan anak-anaknya, jadi dia harus berpakaian bagus. Tidak apa-apa jauh. Pria tua itu tersenyum, aku mendekati akhir hidupku, dan aku belum pernah ke Xuan Huang. Aku ingin mengunjungi tanah suci para biksu sebelum aku mati, dan memenuhi keinginan. Saya khawatir saya belum menunggu. Senior ketika saya tiba di Xuan Huang, setengah jalan dihancurkan oleh klan prasejarah, saya telah sering melihat hal semacam ini di sepanjang jalan, kata Ye Chen, pergi mantel kotornya, mengenakan jubah Tao baru, dan meninggalkan pakaian itu. Kematian adalah kematian. Pria tua bungkuk itu tersenyum, saya mendengar bahwa pangeran dari suku ular mendirikan platform pertempuran di Xuan Huang Zongzu untuk melawan tubuh suci. Saya juga ingin melihatnya. Ekaristi, apa lagi yang ada? Ye Chen mengangkat alisnya, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa lega, kemungkinan besar itu adalah surat tantangan yang dia tulis setelah meninggalkan Dacu. Berita itu telah menyebar cukup jauh. Kita berada di ambang alam semesta, dan kita semua tahu berita itu. Ye Chen menghela nafas, melepas sepatunya, dan menggantinya dengan sepatu baru, jadi dia tidak mengganti sepatunya. Kaus kaki juga tidak terlihat. Menyembelih dua kaisar dalam satu kehidupan, lelaki tua ini juga ingin melihat kehormatan Ekaristi. Dalam hidup ini, tidak ada penyesalan, lelaki tua itu tertawa. Senior akan menemuimu. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Jika kamu tahu arahnya, kamu bisa memberi tahu lelaki tua itu. Timur Laut. Ye Chen tersenyum, memasuki Hua Fanxing, berdandan, dan siap untuk melihat istri dan anak-anaknya. Bintang Hua Fan di malam hari sangat sunyi, benar-benar sunyi, itu benar-benar bintang fana kuno, dan tidak bisa mencium energi spiritual sedikit pun. Menurut koordinat spasial, dia menemukan gunung yang dalam, dan juga menemukan hutan bambu yang terisolasi. Keheningan hutan bambu yang memantulkan cahaya bulan bahkan lebih damai, tempat yang baik untuk melarikan diri dari dunia dan hidup dalam pengasingan, biasa dan damai. Kita bertemu, apa yang harus aku katakan, beri aku pelukan. Sudah bertahun-tahun, apakah dia akan memukulku? Pidato pembukaan harus dicadangkan atau mendominasi. Ye Chen melangkah perlahan, melihat ke kiri dan ke kanan, bergumam, Raja Chu yang agung benar-benar gugup saat ini. Namun, ketika dia mencapai kedalaman, alisnya berkerut dengan keras, matanya berantakan, seolah-olah telah terjadi pertempuran besar, dan kelopak persik yang jatuh masih berlumuran darah. Selain itu, di hutan bambu, masih ada aura orang bijak yang agung, dan samar-samar Anda bisa mencium jalan Kaisar Semu. Apa yang terjadi? Wajah Ye Chen memucat seketika, dan kesadarannya yang mendominasi segera menyebar, berpusat padanya, menyebar ke segala arah, mencari inci demi inci. Hanya saja setelah memindai Hua Fanxing,
belum lagi Jining Xuang dan anak itu, bahkan tidak ada jejak biksu. Kembangkan dunia, kembali ke sumbernya. Ye Chen memarahi dengan dingin, mengaktifkan evolusi Zhou Tian, dan menggunakan hutan bambu sebagai fondasi untuk melakukan kekuatan magis di langit untuk menyimpulkan apa yang terjadi di sini. Dalam kegelapan, dia melihat pemandangan, selusin pria berbaju hitam bergegas ke hutan bambu, semuanya berada di level orang suci yang hebat, Jining Xuang terluka parah, dan membawa pergi anak yang sedang tidur itu. Keluarga ular. Mata Ye Chen berdarah, dan dia telah menembus asal mula selusin orang suci yang hebat, dan mereka adalah ular. Sialan. Dia berbalik dan mengecilkan tanah hingga 1 inci untuk mengungkapkan bintang kuno. Matanya merah darah, dan tinjunya terkepal dalam darah. Kemanapun dia lewat, langit dan bumi juga berubah menjadi es, mengepul roh jahat, menghancurkan langit berbintang, milik Weng Longlong. Dia datang terlambat, gagal melindungi istri dan anak-anaknya, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, itu benar-benar sebuah kegagalan. Sambil marah, dia juga bersyukur Jining Xuang dan anaknya masih hidup dan dibawa pergi oleh suku ular. Aku tidak akan pernah mati. Kata-kata dingin bergema di langit berbintang, dan itu adalah portal domain teleportasi, yang menghilang dalam sekejap. Kali ini, targetnya adalah Xuan Huang, dan Pangeran Ular akan ada di sana. Jika Anda menemukannya, Anda akan dapat menemukan Jining Xuang dan anaknya. Jalan ini disebut Fei Kuai, satu demi satu, gerbang domain teleportasi digunakan dengan gila-gilaan, dan mereka tidak lagi menganggap batu asal sebagai uang. Sepanjang jalan, dia muncul kembali, sudah di lautan bintang. Hal yang memalukan adalah portal domain teleportasi telah habis dikonsumsi, jadi dia harus mengorbankan kapal perang tentara Zundi dibandingkan dengan terbang, kecepatan mengendalikan kapal perang masih beberapa kali lebih cepat. Kapal perang kelas Kaisar Semu itu sangat besar, dari kejauhan terlihat seperti gunung besar, apalagi begitu megah hingga melaju kencang, menabrak lautan bintang, dan ombaknya sangat luas. Su terlalu cemas, Ye Chen menabraknya sepanjang jalan. Karena kapal perangnya, banyak perahu kecil hancur berkeping-keping, di mana para biksu di atasnya. Bodoh, apakah kamu sakit? Apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Kapal perang Zundi luar biasa. Jika kamu memiliki benihnya, kamu akan dipilih. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku akan mengalahkanmu sekali. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang jatuh ke air, memeluk papan perahu, dan berteriak sekeras-kerasnya. Ye Chen tidak memperhatikan ini, dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya, jadi dia berdiri di haluan kapal dan menatap benua Xuan Huang. Sekarang, pikirannya penuh dengan Jining Xuang dan anak-anak, dan dia tidak dapat menghentikan niat membunuh dari klan ular. Pria itu terlihat familiar, Ye Chen. Banyak orang tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat Ye Chen. Jelas, dia ada di sini untuk janji perang. Biksu tua itu mengelus janggutnya, Pangeran Ular, aku sudah lama menunggunya. Pangeran Ular, tubuh suci kuno vs. Pangeran Ular, pertempuran ini pasti akan menghancurkan bumi. Terlalu banyak orang semua bersemangat. Aku hanya tidak tahu apakah Ye Chen, tubuh suci, dapat melanjutkan mitos tak terkalahkan. Banyak biksu juga khawatir. Di tengah diskusi, Ye Chen mengemudikan perahu dan mendarat di pantai. Pantai Xuan Huang hari ini jauh lebih terbuka dari sebelumnya, tanpa kios jalanan, dan tidak ada orang yang datang untuk menjual barang curian. Dengan kata lain, mereka semua bergegas ke Zhongzhou untuk menonton pertunjukan yang bagus, dan suku ular membuat masalah, dan sang pangeran datang sendiri. Ye Chen mengenakan topeng hantu, dan pergi jauh-jauh ke kota kuno, gerbang Wuyu, dengan kecepatan kejutan, dia hanya bisa menggunakan susunan teleportasi. Kota kuno terdekat tidak terlalu kecil, dan jumlah orangnya tidak terlalu sedikit. Ada lebih banyak orang yang meminjam susunan teleportasi, dan mereka semua pergi ke Zhongzhou. Ye Chen mendominasi, dia melompat ke antrian ketika dia datang, dan dia penuh dengan tentara kuasi kaisar, memaksa, dan biksu tua yang menjaga formasi teleportasi bahkan tidak berani kentut, karena takut menyinggung yang kuat. Di sini, saya ingin meminta maaf kepada beberapa teman buku, karena pekerjaan saya cukup istimewa, dan saya biasanya memiliki banyak pesan Kiki di tempat kerja. Saya tidak membalas pesan Kiki banyak teman buku tepat waktu, dan saya membuat pekerjaan khusus baru kemarin. Nomor tombol digunakan secara terpisah dari akun teman buku dan akun kerja. Di masa mendatang, saya akan membalas komentar teman buku tepat waktu. Jika Anda memiliki saran atau keraguan, Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada saya, dan saya pasti akan membalas ketika saya melihatnya. Terakhir, 6 alam dan 3 cara ingin berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka selama ini.
Saya akan terus bekerja keras dan mencoba berbuat lebih banyak ketika saya punya waktu. N.